Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 17 Oktober 2023. Hari ini kita peringati Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan sekaligus martir. Ia adalah murid Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Ia tergolong orang yang pandai, saleh, dan bijaksana. Maka tidak mengherankan ya kemudian diangkat menjadi uskup Antioquia. Pada saat itu kehidupan umat Kristiani dikejar-kejar oleh kaki tangan kaisar. Maka Ignatius pun tidak luput dari kejaran itu. Ditawarkan dua kemungkinan, murtad dan tetap hidup, atau mati karena iman. Bersama dengan Santo Ignatius ditangkaplah banyak orang Kristen dan dihadapkan kepada kaisar yang waktu datang ke kota itu. Ketika kaisar bertanya mengapa mereka tidak mentaati perintah kaisar, Ignatius menjawab, "Janganlah menyebut kami orang jahat, karena kami membawa Tuhan di dalam hidup kami, dalam diri kami. Akulah Ignatius, pemimpin orang-orang ini yang sedang berdiri di hadapan, pengikut Kristus yang telah disalibkan demi keselamatan kami. Kristus tinggal dalam hati kami dan menyertai kami." Pastilah jawaban itu menimbulkan amarah besar bagi kaisar. Maka mereka semua dibelenggu, termasuk Ignatius, disiksa. Namun Ignatius tetap menasihati agar tetap setia meskipun harus mati. Ignatius dibawa ke Roma untuk dicampakkan ke dalam kandang singa yang lapar agar dicapik-capik dan dimakan. Dalam perjalanan di kapal, Ignatius menulis surat kepada Polikarpus dan umat agar tetap setia dalam iman, berkumpul merayakan Ekaristi, satu tubuh, satu piala darah, satu komunio gereja. Ignatius juga meminta agar umat mendoakan dia agar layak menjadi martir Kristus yang suci. Maka setiba di Roma sambil diapit ketat oleh prajurit-prajurit kafir yang kejam, ia digiring masuk ke gelanggang binatang buas.
Di sanalah tubuhnya yang suci diterkam dan dicabik-cabik singa-singa yang lapar. Darahnya yang suci membasahi tanah gelanggang itu yang telah menampung ribuan liter darah martir, namun menjadi siraman bagi iman umat. Pada tahun 1107 ia dimahkotai kemartiran. Kita bersyukur atas orang kudus yang dengan rela memberikan hidupnya demi kemartiran darah Kristus. Harapannya banyak orang bertobat dan mengenal Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan hari ini, bacaan dari surat Roma bab 1 merupakan kritik bagi umat. Sekalipun mereka mengenal Allah dan mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, mereka tidak konsekuen. Jangan pada bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 37-41 kembali terjadi pertikaian antara Yesus dan orang Farisi yang mengundang makan di rumahnya. Ketika melihat Yesus tidak mencuci tangan, orang Farisi itu heran. Namun Tuhan mengkritiknya. Kamu membersihkan cawan dan pinggan dari luar, dari bagian dalam dirimu penuh rampasan kejahatan. Maka ditegaskan, kalau kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan kejahatan, tidak layak untuk kerajaan Allah. Maka yang terpenting bukanlah cawannya, tapi isinya yang akan dapat kita persembahkan kepada Allah. Saudara-saudaraku terkasih, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berjasa karena mereka menjaga tradisi dan adat istiadat nenek moyang sehingga ditepati dengan persis. Sayangnya, apa yang mereka jaga, yang mereka pegang, tujuannya hanyalah agar tradisi itu terpelihara, namun tidak sampai pada praktek yang benar. Artinya, ia menjaga tradisi, tapi hidupnya tidak sesuai dengan tradisi itu. Mereka hanya beriman di kepala dan tidak sampai pada perwujudan hukum, aturan, dan tradisi. Maka pada bacaan yang pertama, umat juga ditegur. Sekalipun engkau mengenal Allah, namun engkau tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Kita juga beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya sama. Apakah kita mengimani Kristus sebagai Kristus dengan pelaksanaan dan kemuliaan yang kita berikan kepada Kristus? Ataukah gambaran Kristus menurut kita? Dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa pengetahuan kita tentang hukum dan aturan, iman kita dan baptisan kita tidak cukup hanya di kepala, tetapi harus kita wujud nyatakan dalam hidup yang konkret setiap hari, agar akhirnya kita dikenal orang sebagai pengikut Kristus bukan karena nama baptis, tapi karena tingkah laku kita yang benar-benar menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita menjadi orang Farisi yang bisa omong, bisa berpikir mengenai
sabda dan kehendak Allah, tetapi tidak melaksanakannya. Semoga kita mampu hidup menerjemahkan martabat baptis itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami agar kami tidak seperti orang Farisi, melainkan bertindak sesuai dengan martabat baptisan dan sabda-sabdamu yang kami dengarkan. Sehingga kami tidak beriman hanya di kepala dan pikiran, tapi mewujud nyatakannya dalam hidup yang konkret. Meskipun tantangannya tidak ringan. Tapi berkata Santo Ignatius dari Antioquia yang rela menanggung penderitaan demi Kristus, kami pun akan siap mengikuti putramu dalam jalan salib, napak tilas podo dalim. Bapa, kuatkanlah iman umatmu yang lemah, bangkitkan yang jatuh, doronglah yang mandek, agar iman itu terwujud dalam hidup yang konkret. Dan dengan demikian, kerajaan putramu dihadirkan. Sembuhkanlah umatmu yang sakit. Tolonglah mereka yang punya beban berat supaya Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai agar bisa mendapatkan penyelesaian dengan sebaik-baiknya. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sehingga semuanya merasakan kasih karunia-Mu, sehingga mampu untuk hidup bukan hanya di kepala sebagai orang Kristiani, tapi terwujud dalam hidup yang konkret setiap hari. Untuk itu, dampingi mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semua tetap terbebas dari segala mara bahaya. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan sehingga betul-betul mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk semua yang telah Panjenengan berikan kepada gereja sebagai bentuk kepedulian kepada gereja dengan cara masing-masing, dengan doa, tenaga, karya, dan dana. Kita mencoba untuk menyingkirkan ego-ego kita, kepentingan kita yang tidak penting, yang merugikan gereja, bukan pastoral kita. Sehingga gereja ini terus bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Kita korbankan diri kita seperti kesemurkan diri untuk manusia. Kita tidak berkorban untuk sesama. Kita berdoa untuk mereka. Dan semangat solidaritas saya ajak untuk kita bangun bersama. Yang punya lebih bisa membantu yang lain. Juga misalnya kalau kita semuanya mengikuti rukun kematian akan membantu umat ketika terjadi kesusahan ditinggalkan anggota keluarganya, terbantu lewat iuran kita. Yang paling penting, mari sebagai tubuh mistik Kristus kita bersatu
mendukung tujuan utama gereja menghadirkan kerajaan Allah. Seandainya pun belum bisa ambil bagian, tidak perlu kita berkomentar negatif. Itu cukup. Maka mari bersama-sama kita tinggalkan ego agar akhirnya kita mampu menghadirkan Allah di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.